warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ujang Tongkat berbagi pengalaman. Jadi sebelum melanjutkan jangan lupa di subscribe ya di channel Ujang Tongkat di YouTube. Jadi teman-teman bagi yang sudah di subscribe di channel yang terima kasih, karena tanpa dukungan kalian Ujang Tongkat akan membuat video yang mistis-mistis yang penuh tantangan-tantangan. Jadi sebelum ini yang belum, jangan lupa subscribe, share, komen, dan like di video Ujang Tongkat. Jadi begini, perjalanan ini untuk memastikan bahwa dalam perjalanan mistis, jadi sangat banyak sekali ya teman-teman, bahwa pada saat kita pergi ke suatu tempat yang angker, ya terutama ya tempat sepi seperti hutan ataupun di rumah-rumah kosong. Jadi di tempat tersebut itu teman-teman, kita harus melihat situasinya dulu ya, terutama kita tidak tahu lagi, karena banyak sekali ya, entah itu binatang buas, apapun di situ, ular, apa-apa. Jadi teman-teman untuk melakukan penelusuran itu sangat berisiko juga dan tetap hati-hati. Jadi makanya dari situ siapkan safety Anda teman-teman, seperti jaket, sepatu, senter, dan perlengkapan lainnya yang dibutuhkan. Karena dalam penelusuran ini banyak ya keanehan-keanehan yang terjadi di suatu tempat, apalagi di tempat ini yang pernah terjadi sesuatu hal yang menakutkan. Tapi buat teman-teman, jadi teman-teman, kesempatan ini yang Tongkat ini banyak sekali ya bercerita tentang hal-hal mistis. Jadi buat teman-teman, hal yang mistis ini banyak sekali ya di Kalimantan ini. Tapi harus hati-hati, karena kita tidak tahu yang muncul itu seperti apa, entah itu makhluk astral, entah itu binatang buas. Jadi teman-teman, kalau melakukan perjalanan ke tempat hutan-hutan yang horor, jadi kita harus hati-hati ya. Pengalaman Ujang Tongkat pernah merasakan juga dalam perjalanan itu ada sesuatu. Jadi penelusuran di tempat rumah yang sudah lama ditinggal. Jadi kadang-kadang di situ rasanya apa ya, ada tolakan energi, jadi benturan energi. Jadi kita itu merasakan mual-mual karena benturan energi itulah. Karena di sisi lain di sini, karena yang goib, yang kita kasat mata itu energinya lebih kuat, kadang-kadang kita benturannya. Jadi alhamdulillah selama perjalanan penelusuran tempat angker-angker itu ya, karena kita harus hati-hati juga, karena di tempat-tempat itu banyak aja yang hal-hal yang seperti muncul itu bau-bau amis, aroma-aroma yang tak sedap. Jadi buat teman-teman, di kesempatan ini banyak sekali penelusuran itu, jangan juga berani juga, atau harus kita melihat kondisinya. Jadi kalau memang berani, kita datang ke situ, ke tempatnya. Karena di mistis ini, tempat horor-horor angker-angker itu, apapun kejadiannya, apalagi di suatu tempat itu ada kejadian-kejadian bunuh diri
ataupun jadi sangat berat sekali kalau kita tidak punya kesiapan. Jadi buat teman-teman yang sudah, kalau suka dan dukanya ada. Sukanya itu ya kita bisa membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Itu karena dari semua itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Kita hanya pelantara dari teman-teman. Jadi itu karena apalagi masyarakat, jadi kita bisa membantu di situ. Karena jangan sampai tempat kejadian ini, apalagi serangan-serangan seperti ada penunggu lama di situ, apalagi gangguan yang lain lagi seperti yang tak kasat mata. Jadi saya bercerita sedikit loh teman-teman. Ada pengalaman saya waktu perjalanan saya pas pulang. Jadi saya itu berjalan di satu tempat, ini pulang. Jadi saya pulang dengan menggunakan kendaraan bermotor. Jadi setiba di situ, saya mencium aroma yang seperti yang aneh bagi saya, karena aromanya tuh beda. Saya terus melangkah di situ, terus jalan pelan-pelan dengan pakai motor. Dan setelah lewat di situ teman-teman, jadi badan ini kayak berat ya, kayak ada sesuatu dekat gitu. Jadi tempat itu kayak ada suara-suara, ada sesuatu. Jadi setiba di tempat di situ, saya berhenti dengan motor. Jadi saya melihat, memeriksa, ada kayak suara jalan itu tuh. Memang kalau kita rasanya sendiri itu bagaimana ya? Jadi teman-teman, saya di situ baru ini perlengkapan kurang. Cuman ada di situ sentera ya. Kita kan menjalani situ, ini jangan pulang. Baik sekali ya. Alhamdulillah setelah saya telusuri di situ, ada kejadian memang rumah-rumah yang sudah lama ditinggali. Nah makanya teman-teman, apalagi rumah-rumah yang penuh hatinya, yang mau astral, karena mereka menyukai yang tempat-tempat seperti yang kosong, apalagi rumah ini tidak dirawat, apalagi ditinggal. Jadi setelah itu saya melanjutkan lagi perjalanan lagi ke situ, ke kendaraan saya, sebuah motor. Saya lanjut lagi. Tidak lama kemudian hujannya itu secara tiba-tiba. Cuma hujannya, saya pun tidak bawa jas hujan, jadi saya langsung aja naik kendaraan, langsung mencari tempat berteduh di situ teman-teman. Sekitar 50 meter teman dari situ saya mendapati tempat, ada tempat bersih, kayak tempat istirahatan lah biasanya di situ. Jadi saya duduk di situ. Jadi sudah melewati itu, hujan sudah reda, masih ada gerimis-gerimisnya. Saya menjalankan pulang balik. Akhirnya setiba di rumah malam, kita tidak bisa lagi karena penglihatan itu kadang-kadang jelas, kadang-kadang tidak dulu, karena kita butuh konsentrasi untuk demi keselamatan untuk kita. Ya di situ, jadi ya, saya sudah istirahat pulang. Nah akhirnya itulah pengalaman yang banyak sekali ya. Di lain kesempatan ini mungkin Jam Tongkat akan menceritakan lagi pengalaman mistis lagi
atau yang ada di Kalimantan ini sekalipun. Oke, terima kasih sudah mengikuti channel Ujang Tongkat, dan yang belum subscribe jangan lupa cek tombol subscribe ya teman-teman. Akan biar Ujang Tongkat itu lebih bersemangat lagi untuk mencari tempat-tempat yang angker